Halo semuanya, ketemu lagi pada video kali ini saya akan membahas satu unit mesin genset yang paling ekonomis yang berada di pasaran, sesuai dengan mereknya adalah Sumura. Mungkin dari produsennya punya ide bikin genset itu dengan kata Sumura jadi sungguh murah. Mungkin seperti itulah kira-kira ya. Oke, tapi kenyataannya memang di lapangan atau di tempat konvensional, maksudnya pasar konvensional atau dunia online, boleh dicek merek ini sepertinya memiliki harga yang menarik. Oke, nah, pada episode kali ini saya tidak akan melakukan pesan, tapi saya hanya akan membahas masalah sekitar teknisnya saja dan beberapa tips untuk kawan ketahui. Oke kawan, langsung kita lanjutkan aja ke menu utama. Silakan disimak. Kawan lihat di sini, ET 4000 CE. Jangan sekali-sekali dibuat patokan ET 4000 CE itu melambangkan kapasitas wattnya. Ingat, do not, jangan ya. Nah, yang harus kawan perhatikan adalah seperti biasa, baca di situ red output, max output, itu yang penting. Maksudnya yang red output itu adalah rata-rata yang bisa keluar, max itu peaknya atau yang teriakannya yang paling bisa keluar. Tetapi harus kita pakai yang red outputnya 2400 dikurangin lagi 20% sama dengan, ayo ambil kalkulator dulu ya, begitulah kawan jawabannya. Jadi 2400 dikurangi 20%, nanti kawan itu yang dapat bisa kawan pakai ya, wattnya ya. Oke, lalu mesin ini adalah mesin genset yang sudah dilengkapi dengan electric starter, karena lambangnya belakang sudah CE ya, biasanya E itu melambangkan electric starternya dia. Oke, lalu itu adalah on off nya, dia udah pakai stop kontak ya. Ini voltmeternya, ini adalah stop kontaknya di sini ya. Ini masih barang baru, PR-nya masih enak. Wah ya. Oke, ini adalah DC outputnya dan ground. Ini sebenarnya buat ngecas aki kita, tapi ini jarang kepake ya kawan ya. Ini ground kalau memungkinkan untuk dipasang, tolong dipasang demi keselamatan dan keamanan. Oke, untuk bagian depan kembali saya bahas ke sininya. Mesin ini sudah dilengkapi dengan semacam sensor oli. Letaknya ada di sekitar sini, dalam sini ya. Jadi perlu diperhatikan kalau misalnya mesin ini sukar untuk dinyalakan. Dasar teknik untuk mesin ini sebenarnya yang sederhana, secara awam bisa kita ketahui dua hal saja, yaitu pengapian. Yang kedua adalah pengkabutan dari si karburator sendiri. Dua hal itu aja yang penting. Nah, tetapi sebelum melangkah kedua hal itu, misalnya kalau kita mengalami kendala seperti nyalanya susah, tolong dicek dulu level olinya. Sebab kalau level olinya kurang, juga tidak akan nyala, karena sensor itu akan memprotek supaya tidak akan menghasilkan arus api ya. Paham ya? Jadi dicek dulu, jangan langsung yang kedua tahap itu. Biasanya sering kelewatin, api bagus, bensin turun, kok masih nggak bisa. Nah, inilah dia penyakitnya ya. Sudah? Oke, kita putar sedikit. Mesin ini sudah pakai AVR ya, tapi
Kalau menurut saya, mesin yang murah di pasaran biasanya gulungan bahan dasarnya itu aluminium. Tetapi untuk pastinya silakan tanya sama penjualnya. Biasanya penjual kan sudah tahu bahannya itu apa. Oke, biasanya kan kalau dalam bahasa Inggris kan bilangnya gini kawan, kalau saya nggak salah ingat ya, onorogo onorupo, kalau saya salah begitu. Ada rupa, ada harga, ya kurang lebih begitulah. Jadi biasanya kalau barang murah pasti dia ada bahan material yang diperhitungkan, ya, sehingga terciptalah harga atau suatu produk yang lebih murah. Kita putar. Untuk belakangnya ini tidak ada yang istimewa dan tidak ada yang perlu diperhatikan secara sama, karena ini mesin masih pakai mesin lama, alias mesin dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja. OHV ya, masing dari dulu aja dia silindernya silinder miring, tapi ini paling durabilitasnya paling tinggi. Sebab kan di pasaran kawan juga bisa ketemu dengan merek yang kompetitornya dia, tapi silindernya I atau lurus. Kalau ini kan dia silindernya dia agak menyampingkan derajat 45 derajat kurang lebih lah ya, 45 35 ya. Kayak yang ada kan yang ada lurus gini kan, dia begini aja lurus. Nah itu di pasar Indonesia agak jarang diminati. Kebanyakan model-model ini kita sebut sih kalau model kayak gini modelnya Honda itu yang udah ternama ya. Jadi basically dia ngambil dimensinya dari merek tersebut lah. Oke, jangan disebutin banyak-banyak mereknya ya, nanti disangka branded lagi. Oke, kembali ke sini. Ini pakai 6,5 HP. Oke, 6,5 HP itu kalau sebenarnya kalau di engine ya kawan ya, itu sama dengan GX 200. Kalau GX 160 kan 5,5 HP. Kalau ini GX sejenisnya, maksudnya ekuivalennya pakai yang 200. Nah, berarti dia setengah 6,5 HP soalnya di sini. Tapi di sini dia tidak mau tuliskan seriesnya, dia hanya langsung tipe mesinnya, langsung merek ini, langsung segini ya kan. Seharusnya kan dia ada series engine-nya berapa gitu. Tapi whatever, ya sudahlah, kita lewatkan aja. Namanya juga barang murah kawan. Ya. Oke, kembali ke sini. Tapi barang murah ini secara kualitas ini nggak murahan loh kawan. Kawan dengan harga yang murah ya kawan. Ini udah dapat ini yang tadi saya bilang sensory bandit dan sebagainya, dan ininya apa namanya electric motor starternya. Tapi di pasaran tersedia dua tipe. Satu tipe itu dia tanpa aki. Yang satu lagi dengan aki. Yang kebetulan sekarang kita review adalah yang dengan aki. Biasanya yang tanpa aki itu dia kayak gini kawan. C. Oke. Ya, baik. Selanjutnya oli seperti biasa. Dia pakai SAE 1030, SAE 2040. Welcome aja, nggak ada masalah ya kan. Kapasitas kurang lebih sekitar 600 mili sampai 700 mili. Kalau kawan susah menentukan dengan berapa mililiter, coba kawan pakai dipsticknya. Di sini kan ada dipstick, kawan tinggal buka, lihat dia punya dipstick mesti kerendam ya, bukan kerendam semuanya, tapi rendam setidak-tidaknya sekitar 1 cm dari dipstick itu. Oke, tapi biasa di dipstick itu ada ukuran kok, kawan tinggal lihat. Kalau kurang jelas silakan baca buku panduan manual booknya ya. Oke, ketika kawan membeli unit ini, biasanya kawan sudah mendapatkan namanya kunci busi. Oke, lalu stop kontaknya ya, stop kontak buat sini nih. Oke, lalu manual book dan beberapa baut untuk pemasangan roda dan handle-nya.
Oke. Lalu berat mesin ini mungkin ya kawan ya, sekitar 35 kiloan. Oke, jadi jangan pakai buat barometer baku, sebab kebetulan saya tidak bawa alat timbangan, jadi plus minusnya aja. Baik, oke. Mesin ini didesain untuk bisa bertahan, bisa jalan sampai 6 sampai 8 jam non-stop dengan satu tangki kurang lebih sekitar 15 liter, dengan asumsi tidak lebih dari 60% daya yang terpakai pada kapasitas mesin tersebut. Oke, tapi kayaknya kalau mati lampu sekarang mah nggak sampai lebih dari itulah kawan ya, kecuali di tempat kawan yang pelosok, saya kurang tahu ya. Tapi karena di pusat kota jarang ada mati lampu sepanjang itu ya kawan ya. Penting untuk kawan ketahui, genset ini biasanya dilengkapi dengan aki. Jadi kawan perhatikan, ini aki setrumnya ini plus ke plus, minus ke minus. Oke, jangan sampai kebalik ya, plus ke plus, minus ke minus. Ini pakai aki 12 volt dengan aki kering biasa dapat bawaannya seperti demikian. Lalu kalau kawan mau perhatikan, buang olinya di mana? Buang olinya ada di baut seperti ini kalau mau melakukan penggantian oli. Ya, mungkin informasi ini bisa membantu kawan untuk mempertimbangkan banyak mereknya di pasaran, membantu mempertimbangkan banyaknya merek di pasaran, maksud saya kawan ya. Jadi sebagai bahan tambahan aja, jadi kawan tidak terpatut di satu merek. Secara ekonomis ini paling ekonomis kawan ya, karena pernah saya cek sendiri di pasaran, untuk merek ini sangat ekonomis ya. Tapi tergantung lagi di mana kawan membeli ya, sebab itu sangat mempengaruhi. Jika kawan suka akan video ini, silakan like and share. Jika ada komen, silakan tinggalkan pada kolom komentar di bawah ini. Sangat saya hargai untuk kawan-kawan semua untuk memberikan masukan agar kami dapat membangun konten ini lebih baik lagi. Selalu sehat kawan, dan sampai jumpa.